3 pekan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Presiden Prabowo terus menegaskan negara hadir terdepan melakukan penanganan dan pemulihan bagi warga terdampak. Tak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo hadir langsung melihat daerah terdampak dan bercengkerama dengan para pengungsi. Pemerintah pun menerjunkan personel TNI dan Polri membantu pemulihan bekerja sama dengan kementerian terkait. Puluhan helikopter dan pesawat angkut militer menjadi garda terdepan memberikan bantuan ke masyarakat terdampak bencana yang masih terisolasi. Para prajurit ini rela bekerja siang malam hanya untuk membuka akses ke daerah-daerah terisolasi agar bisa dilintasi melalui jalur darat. Jembatan darurat hingga jembatan Bailey terus dikerjakan agar bantuan bisa masuk. Meski belum bisa menjangkau semuanya, negara terus berupaya yang terbaik bagi warga di Sumatera yang terdampak bencana. Kini saatnya semua pihak bekerja sama guna memulihkan Sumatera dengan cepat, bukannya berebut simpati dari misi kemanusiaan yang akhirnya malah membuat warga terdampak bingung. Kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Petugas-petugas di lapangan tidak kerja. Di sini semua butuh kerjasama, kekompakan, energi positif. Banyak kok yang datang, betul-betul niat bantu, sampaikan ke petugas, Pak di sana kurang, di sini kurang. Ayo kita sama-sama Pak, saya ada ini. Kalau Anda mengoreksi kami bekerja, banyak kekurangan. Jadi mari kita bersama-sama beri kekuatan yang kena bencana, beri kekuatan kami yang bekerja. Ya, jangan sedih anggota itu, sudah bekerja siang malam, malah dibilangnya pengerahannya enggak ini. Bagaimana rasanya Anda coba kalau di posisi itu? Bukan saya, anggota saya. Kehujanan tengah malam betul seperti itu. Terus dibilangnya lambat. Ya, jadi tolong yang seperti ini, kita harus kompak bernegara. Peran Anda luar biasa media. Bangkitkan moral masyarakat, bangkitkan kami yang bekerja, bukan kami, anggota kami. Jadi banyak sekali poin yang bisa diambil dari konferensi pers yang terjadi kemarin begitu ya. Salah satu yang dikatakan oleh Seskap adalah bahwa ya negara tetap hadir kok begitu. Ketika memang, dan mereka mengakui adanya kekurangan di sana. Tapi ketika Anda memiliki pengaruh yang cukup besar di sosial media, tolong digunakan secara positif begitu ya. Dan satu hal lagi yang bisa saya dapat adalah ketika memang menemukan adanya kekurangan atau daerah yang masih belum mendapatkan bantuan, tolong diinfokan kepada pemerintah agar segera datang ke sana. Begitu. Jadi gotong royong ya, bahu-membahu, saling support agar penanganannya bisa lebih cepat. Kita akan membahas perkembangan penanganan bencana di Pulau Sumatera bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Ada Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial Universitas Indonesia. Selamat pagi, Mbak Devi. Selamat pagi, Mbak. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Kemudian melalui sambungan Zoom sudah hadir juga Bapak Abdul Muhari, Kapus Datin BNPB. Selamat pagi, Pak Muhari. Selamat pagi, Mbak Gumala, Mas Reza. Baik, Pak Muhari, tentu kita ingin tahu bagaimana progres per hari ini, sudah kurang lebih 3 minggu, bagaimana kemudian catatan BNPB terkait dengan daerah-daerah yang sempat terisolasi. Sudah berapa banyak titik yang saat ini berhasil dibuka dan dijangkau? Baik, pertama untuk pembukaan akses ya. Jadi untuk pembukaan akses ini untuk lintas timur, ini lintas, jadi Aceh khususnya kita bicara Aceh ya. Ini ada dua jalur yang merupakan urat nadi dari hubungan darat Aceh, jalur barat dan jalur timur.
daerah terdampak paling banyak dan yang parah itu adalah lintas timur, dan saat ini sudah mulai terkoneksi satu sama lain, mulai dari Banda Aceh sampai Lok Sumawe, dan Lok Sumawe ke Aceh Tamiang ini memang masih ada beberapa titik yang sedang dibersihkan sedimen banjirnya. Ini kita harapkan bisa segera selesai, dan pengerahan personil TNI juga sudah lebih banyak untuk mempercepat progres pembersihan dan pembukaan akses ini. Dan untuk lintas timur ini sebenarnya dua jembatan krusial yang paling penting untuk menghubungkan itu sudah selesai dilakukan. Jadi hanya pembersihan sedimen yang saat ini sudah mulai bisa dilalui oleh kendaraan 4x4. PR kita memang yang dari lintas timur ke daerah Aceh Tengah. Aceh Tengah ini Benar Meriah, Aceh Tengah hingga nanti Gayo Lues. Untuk Aceh Tengah ke Gayo Lues itu secara bertahap sudah bisa dilewati kendaraan roda 2 dan mulai diuji coba untuk kendaraan 4x4. Untuk Aceh Tengah dan Benar Meriah, ini untuk akses dari Benar Meriah ke Aceh Tengahnya ini sudah terhubung, sedangkan di Benar Meriahnya itu ada Lanut Rembele yang tetap beroperasi. Jadi dropping logistik selalu bisa kita lakukan dari Benar Meriah, ya, yang kemudian ditransportasikan ke Aceh Tengah. Memang di dua daerah ini akses di dalam kabupaten itu beberapa titik yang banyak masih dalam proses perbaikan. Karena total untuk jembatan nasional saja itu ada 16 jembatan yang putus di Aceh saja, tetapi ini sudah terus dikebut, tidak hanya PU tapi juga TNI ZENI mengoperasikan jembatan Beli yang progres penyelesaiannya ini sangat-sangat signifikan, sangat-sangat cepat. Satu jembatan Beli dengan bentang 30 meter yang biasanya normalnya itu 4-6 minggu, ini bisa selesai hanya dengan lebih kurang 10 hari. Dan ini terus kita kejar, tetapi pengertian terisolir ini bukan tanpa dukungan logistik, Mas Reza. Jadi logistik terus kita drop via udara, yang kita harapkan nanti memang optimalisasi penyaluran di daerah sekitar pusat posko kabupaten itu dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi untuk titik-titik di mana masyarakat yang tinggal di tempat pengungsian yang masih terpisah-pisah tidak bisa menjangkau posko kabupaten, itu kita kejar dengan heli yang langsung dropping logistik ke tempat-tempat masyarakat tersebut. Untuk akses komunikasi secara bertahap ini saya merasakan saya di Banda Aceh ini mulai dari hari ketiga hingga saat ini hari ke-21 saya di Banda Aceh dan terus berkeliling. Secara akses komunikasi berbasis seluler ini secara bertahap sudah mulai pulih. Saya katakan memang secara bertahap ya. Kemudian listrik juga demikian. Yang PR kita juga yang sedang kita percepat adalah air bersih, karena jaringan PDAM ini banyak yang tergerus saat longsor atau putus saat longsor atau terdampak banjir, sehingga tidak hanya jaringan pipanya tetapi sumber airnya juga cukup banyak yang terpengaruh. Ini terus kita perbaiki, dan untuk sementara di daerah-daerah yang memang akses air bersih dan sumbernya itu terganggu seperti Aceh Tamiang misalkan, ini kita dropping dengan mobil tangki. Jadi semuanya berjalan paralel, kita optimalkan seluruh sumber daya dan alat perangkat personil dan juga anggaran supaya tahapan-tahapan yang berjalan serentak ini bisa benar-benar dirasakan progres perbaikannya oleh warga terdampak. Oke. Baik, berarti target dari Menteri PU yang mengatakan bahwa jembatan dan juga jalan nasional selesai semua sebelum tanggal 31 Desember ini bisa terpenuhi ya Pak ya. Tapi kendala yang dihadapi selama 3 pekan Anda di sana apa saja Pak? Sebenarnya yang harus kita pahami saat ini kita ada di puncak musim hujan ya Mas Reza. Puncak musim hujan ini intensitas hujan meskipun tidak ada komponen
badainya, tidak ada komponen siklonnya, itu sudah tinggi gitu. Sehingga eh, intensitas cuaca ini atau intensitas curah hujan ini sebenarnya tidak hanya berpengaruh pada akselerasi pekerjaan tim darat untuk proses pemulihan, baik itu pembukaan jalan, pemasangan tiang-tiang listrik PLN, perbaikan akses komunikasi, tetapi juga berpengaruh pada sorti-sorti heli kami. Karena kalau misalkan cuaca hujan dan headwind-nya turun, daerah yang cukup berbahaya pada penerbangan heli atau awannya turun, sehingga ketika kita naik ke Takengon, naik ke Gayo Lues, itu kadang-kadang kita nggak bisa lihat mana yang bukit, mana yang jurang. Ini sangat-sangat berpengaruh pada akselerasi proses pemulihan. Sehingga dari tanggal 28 November sampai sekarang, kami tidak berhenti melakukan operasi modifikasi cuaca. Mulai dari 1 pesawat hingga saat ini 3 pesawat per provinsi kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Saya boleh sampaikan bahwa untuk operasi modifikasi cuaca di 3 provinsi ini, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ini adalah pengerahan pesawat yang paling banyak yang pernah kita lakukan. Sepanjang kita melakukan modifikasi cuaca, ini adalah pengerahan pesawat yang paling banyak. 3 pesawat per provinsi dan bekerja hampir 18 jam karavan kita. Karena memang pada saat musim hujan yang normalnya secara nature-nya itu intensitas hujan tinggi, ini kita kurangi bahkan dalam 3 minggu terakhir, saya bisa sampaikan hari dengan hujan itu paling cuma 4-5 hari. Sisanya itu kita, kita benar-benar optimalkan supaya tidak ada hujan. Ini sebenarnya sudah melanggu. Dan upaya pemulihan yang sudah kita lakukan, misalkan jalan yang sudah kita perbaiki, jembatan darurat yang sudah kita pasang, ini tidak kembali terganggu oleh bencana susulan. Ada seperti kita lihat di Kota Padang ada banjir susulan minggu lalu. Ini memang karena intensitas hujannya sangat tinggi, tapi ini terus kita lakukan modifikasi cuaca. Baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Muhari. Saya mau ke Mbak Devi dulu. Mbak Devi, dari upaya yang sudah disampaikan oleh Pak Muhari, menurut Anda upaya apa yang paling terasa dampaknya saat ini bagi masyarakat terdampak, baik itu secara sosial maupun psikologis? Ya, pertama saya baru kembali dari Aceh hari Kamis kemarin. Jadi yang perlu difahami adalah begini, di lapangan negara bergerak, lalu kemudian aparat terus bekerja. Yang paling indah juga adalah bagaimana masyarakat sipil itu menunjukkan solidaritas sosial yang sangat tinggi. Nah, namun yang perlu kita pahami adalah karena bencana kali ini begitu luas dan kompleks, maka kerja-kerja besar dan bersama itu berlangsung lebih cepat daripada ceritanya sampai ke publik. Ini yang kemudian mungkin menimbulkan beberapa pertanyaan dan sebagainya tentang apakah orang bekerja atau tidak di sana. Saya karena ada di sana melihat sendiri semua orang berjibaku, tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu, dan yang paling mengharukan adalah semuanya duduk bersama. Ini yang sesuatu yang indah sebenarnya. Nah, artinya yang perlu kita pahami adalah dalam proses 27 hari ini kita memasuki masa baru, masa yang juga sangat penting. Kenapa? Karena pada saat ini masyarakat tidak lagi bertanya siapa yang datang, tapi adalah apakah bantuan akan terus ada. Gitu ya. Lalu apakah kehidupan nanti akan kembali berjalan. Nah, lalu juga apakah yang paling ini di seluruh dunia polanya pasti sama. Apakah mereka akan terus diperhatikan? Jadi artinya kita perlu terus fokus untuk hadir bagi saudara-saudara kita tadi, agar bukan hanya fisik mereka yang berangsur-angsur pulih karena tadi negara semua bergerak, tapi juga batin mereka pulih karena masih ada rasa ketakutan. Dan yang paling tentu saja mengganggu secara mental adalah apakah orang akan melupakan kami. Nah, inilah kenapa kita
harus terus bergandengan tangan dan fokus saja bagi yang kemarin mungkin belum sempat menyumbang, baik itu materi maupun tenaga, masih ada kesempatan untuk terus hadir di Sumatera. Oke, mungkin termasuk mereka yang berada di Aceh begitu ya. Ya. Karena kita melihat ada yang menjadi korban tsunami saat itu dan menjadi korban lagi saat ini. Dampak psikologisnya pasti juga berasa untuk mereka. Dan apakah banyak juga yang membandingkan antara bantuan pada saat tsunami 2004 lalu dengan sekarang? Ini pengaruh dari sosial media juga gak sih dengan masifnya informasi? Jadi kita agak bias nih. Ada yang melihat bahwa ya ini pemerintah tidak hadir, padahal pemerintah juga hadir di sana gitu Mbak. Ya, memang tadi media itu menjadi sebenarnya salah satu cara bagi kita semua untuk terus menyisir mana sih yang belum terbantu atau ada yang terlewat dan sebagainya. Menurut hemat saya adalah kejernihan hati kita untuk fokus membantu bencana akan membantu kita melihat masukan apapun sebagai cara sebenarnya semua orang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan agar Sumatera cepat pulih kan intinya itu. Memang lagi-lagi yang perlu ditingkatkan adalah penyatuan data. Nah, karena misalnya kemarin yang saya bahagia sekali ketika datang ke Aceh adalah bagaimana ada satu layar besar dashboard di mana misalnya kepolisian duduk bersama dengan teman-teman masyarakat sipil, ada Tilikan, ada Aceh Rakitan, ada dan sebagainya siap bergerak di mana semua saling ngisi data karena kehadiran relawan, komunitas yang ada di tempat dengan pengetahuan lokal mereka, dengan kecepatan mereka, itu sangat membantu sehingga siapapun yang sekarang lagi ngantri terus-menerus untuk membantu jadi tahu, oh oke, berarti kalau saya mau datang, saya tinggal datang ke sini karena yang di sini belum tersentuh. Oh oke, saya nggak bisa hadir nih, tapi saya menyumbang benda ini. Oh ternyata yang kurang ini. Nah itu kan penting sehingga semua orang, jadi ibaratnya gini, kalau kita sekarang pesan barang paket gitu kan kita dengan senang kalau kita bisa tahu posisi ada di mana sehingga mengurangi mengurangi rasa ketidakpastian kapan ya sampainya ya bener nggak barang aku ya. Berarti nah ada tracing. Betul, nah ini adalah proses yang akan saya melihatnya akan terus disempurnakan di lapangan. Semua orang sekarang lagi duduk bersama untuk menyatukan data. Semua kerja keras dan kerja baik tadi memang berlangsung sangat cepat sehingga ceritanya yang nyampe belakangan. Baik Mbak Devi, nanti kita juga akan tanya terkait dengan bagaimana sebenarnya kebutuhan warga di sana tanggapannya saat ini. Tapi kita jeda terlebih dahulu, usai jeda kita lanjutkan di Apa Kabar Indonesia Pagi.